Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bapak Jo yang asyik dan menyenangkan. Oke, mudah-mudahan video-videonya bermanfaat buat kalian semua. Oke, oleh karena itu pantau terus, buka terus channelnya Bapak Jo yang asyik dan menyenangkan. Dan jangan lupa komentar dan like-nya dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, jumpa lagi di sini bareng Bapak Jody, matematika asyik dan menyenangkan. Oke, anak-anak, kali ini materinya adalah bilangan berpangkat. Dalam hal ini adalah menuliskan dan menghitung nilai perpangkatan. Oke, baik anak-anak, dalam menuliskan perpangkatan perlu kita perhatikan di sini. Misalnya di sini adalah A negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Oke, karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 itu merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya yang B adalah Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Oke, karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 6. Oke, begitu ya anak-anak ya. Masih ingat basis itu apa? Iya betul, basis adalah bilangan pokok ya. Oke, bilangan pokok atau basis yaitu Y di sini ya. Kemudian pangkat atau eksponennya, yaitu ya pangkat atau eksponen. Oke, dalam hal ini di sini adalah 6 karena ada 6 kali Y-nya. Jadi Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y itu sama dengan Y pangkat 6 ya. Oke, Y tadi disebut dengan apa? Iya betul, basis atau bilangan pokok. Kemudian 6 disebut apa? Ya, pangkat atau eksponen. Oke, pinter ya anak-anak ya. Oke, jelas kan? Paham? Oke, pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, next. Kali ini menghitung nilai perpangkatan ya. Oke, menghitung nilai perpangkatan. Di sini yang A, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa atau nilainya ya, atau hasilnya. Itu maksudnya seperti itu ya anak-anak ya. Oke, yuk kita jawab. Yang pertama adalah negatif 2 pangkat 3 dulu ya. Oke, negatif 2 pangkat 3 tentu adalah kalau dibuat dalam bentuk perkaliannya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 ya anak-anak ya. Oke, kenapa negatif 2 pangkat 3 ditulisnya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kalau di sini adalah negatifnya ada 3 kali, bukan negatif 2 dikali 3 ya. Oke anak-anak ya. Baik, kebetulan di sini ada tanda negatif ya. Oke, ada tanda negatif, berarti ini kita ketemu dengan menghitung bilangan bulat negatif ya. Untuk menghitung bilangan bulat negatif perlu diperhatikan, perlu diingat kembali ke sini nih. Oke, barangkali lupa ya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Kemudian negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Dan positif dikali positif sama dengan positif. Ini harus sudah hafal, harus sudah paham ya. Oke, sehingga untuk mengerjakan soal ini kalian bisa menjawabnya ya, apakah ini hasilnya negatif atau positif. Oke, kita perhatikan lagi di sini. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kita hitung selangkah demi selangkah ya. Oke, negatif 2 dikali negatif 2 berarti negatif kali negatif positif ya. Tinggal 2 dikali 2. Oke, 2 dikali 2 sama dengan 4 dan dikalikan dengan sisanya di sini negatif 2 ya. Oke, sekarang
positif 4 dikali negatif 2 ya, positif dikali negatif. Ke sini lagi, positif dikali negatif, jawabnya adalah negatif ya. Oke, berarti sini negatif, tinggal 4 dikali 2, 4 kali 2 8, berarti jawabnya adalah negatif 8. Oke, paham anak-anak? Jelas anak-anak? Oke, pokoknya matematik itu asyik dan menyenangkan. Oke, selanjutnya di sini masih ada negatif 2 pangkat 4 ya. Oke, negatif 2 pangkat 4 tentu ditulis dalam bentuk perkaliannya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 nya sebanyak 4 kali. Kenapa sebanyak 4 kali? Karena pangkatnya 4 ya. Ingat, bukan negatif 2 kali 4 ya. Oke, sekarang tinggal kita kalikan, tinggal kita hitung. Hanya perlu diingat lagi di sini ada tanda negatif. Oke ya, kita kerjakan selangkah demi selangkah saja ya. Oke, yang pertama adalah negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif positif sini ya. Oke, berarti tinggal ya 2 dikali 2 berapa? 4 ya. Oke, berarti positif 4 dikali negatif 2, yang ininya tetap sisanya yang ini ya. Oke, 4 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Sekarang 4 dikali negatif 2, positif kali negatif ya. Positif kali negatif. Oke, berarti jawabnya adalah negatif. Tinggal 4 dikali 2, 8. Berarti negatif 8 dikali negatif 2 ya. Oke, negatif 8 dikali negatif 2. Yang terakhir nih, langkah terakhir, negatif kali negatif positif. Tinggal 8 kali 2, 16. Berarti positif 16. Kalau positif tidak usah ditulis tanda positifnya, tidak usah ditulis tanda plusnya ya Nana ya. Oke, jelas kan? Bagaimana? Masih tetap semangat? Oke, yang jelas matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, sekarang masih menghitung nilai perpangkatan. Hanya dalam hal ini yang dihitung adalah bilangan desimal ya. Oke, nyatakan perpangkatan negatif 0,3 dipangkatkan dengan 2 dan 0,3 dipangkatkan dengan 2 dalam bentuk bilangan biasa atau hasilnya atau nilainya ya. Oke anak-anak, tanda negatifnya seperti biasa ya, seperti yang tadi, negatif kali negatif positif, negatif kali positif negatif, positif kali negatif negatif, positif kali positif positif. Ini saya yakin kalian sudah hafal, sudah paham ya. Oke, langsung ke sini ke jawabannya. Negatif 0,3 dipangkatkan dengan 2, maka bentuk perkaliannya adalah negatif 0,3 dikali negatif 0,3. Tentu jawabnya di sini kalau negatif kali negatif apa tadi? Iya, positif. Tinggal 0,3 dikali 0,3 berapa anak-anak? Ya, betul sekali ya, 0,09. Jadi positif 0,09. Untuk yang lupa dengan perkalian desimalnya, ya kita coba ikuti sini ya. Oke, untuk menentukan hasil perkalian desimal ya, negatif 0,3 dikali negatif 0,3. Cara ngitungnya sama dengan perkalian susun biasa ya. Yang pertama tentu 3 kali 3 di sini. 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Kemudian 3 kali 0 ya. 3 kali 0 ke sini nih tuh ya. 3 kali 0 sama dengan 0. Kita tulis sini. Kemudian 0 kali 3 ya. 0 kali 3 juga 0 ya. Kita tulis. Oke, kemudian 0 kali 0, langkah yang terakhir 0 kali 0 sama dengan 0 ya. Oke, kemudian dijumlahkan ya, 9 sini ya, kemudian 0 tambah 0 0, kemudian 0 tinggal turunkan saja. Nah, di sini kemudian kita tentukan positif negatifnya ya. Seperti tadi kan sudah ya, negatif kali negatif di sini ya, berarti jawabnya adalah positif sini ya. Oke, sudah positif 009 nih. Tinggal menentukan tanda koma, meletakkan tanda komanya di mana nih? Oke, cara meletakkan tanda koma yaitu dengan menghitung jumlah angka yang di belakang koma dari 2 bilangan desimal yang dikalikan. Tuh ya, apa katanya tadi? Ya, dengan menghitung jumlah angka yang di belakang koma dari 2 bilangan desimal yang dikalikan. Di sini nih, tuh ya, 2 bilangan desimal dikalikan. Jumlah angkanya di sini 1 yang di belakang koma ya. Kemudian di sini 1 lagi, berarti ada 2 ya. Oke, oleh karena itu kita hitung dari hasil perkalian susun ini dari belakang ya. 1 2. Berarti komanya diletakkan di sini nih. Tuh ya. Jadi 1 2 diletakkan di sini komanya ya.
Dari mana menentukan dua tadi? Ya dari sini tadi ya. Oke, dari dua bilangan desimal yang dikalikan. Angka ini belakang komanya ada berapa nih? Ini 1, yang ininya 1, berarti 2 ya. 1, 2, maka komanya di sini berarti jawabnya 0,09. Dengan di sini berarti sama ya. Oke, 0,09 jawabnya positif. Oke, begitu anak-anak? Paham? Jelas? Oke, sekarang yang kedua 0,3 dikuadratkan atau pangkat 2 ya. Pangkat 2 itu dibacanya juga bisa kuadrat ya. 0,3 pangkat 2 bentuk perkaliannya ditulisnya adalah 0,3 dikali 0,3, bukan 0,3 kali 2 ya. Oke, Bapak selalu mengingatkan itu. Oke, 0,3 dikali 0,3 kebetulan sama 0,3, hanya di sini tandanya positif, berarti jawabnya kalau positif kali positif tentu positif, berarti positif 0,09. Oke, sama ya, nggak usah dihitung dengan perkalian susun, kan ini sudah ya. Oke, jelas ya anak-anak ya, paham? Oke, lanjut. Oke ya, terima kasih ya Nana ya. Oke, kita lanjutkan. Yang jelas matematika itu asik dan menyenangkan. Oke. Iya, selanjutnya operasi yang melibatkan perpangkatan ya. Oke. Tentukan hasil dari operasi berikut ya. Oke. Yang A, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Oke. Baik anak-anak, dalam mengerjakan operasi yang campuran perlu diperhatikan ke sini nih. Oke ya, perlu diperhatikan bahwa dalam operasi hitung campuran urutan pengerjaannya adalah 1. Ya, kalau ada dalam kurung maka yang dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, perpangkatan atau bentuk akar. Ini urutan mengerjakan operasi hitung campuran ya. Kemudian perkalian atau pembagian, yang terakhir baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang bagaimana untuk yang sama-sama kuat? Kerjakan dari sebelah kiri. Contoh di sini, pangkat dan akar ini sama-sama kuat ya. Oleh karena itu, kerjakan dari sebelah kiri ya. Silakan. Kalau sebelah kirinya pangkat, maka kerjakan pangkat dulu. Sebelah kirinya akar ya, kerjakan akar terlebih dahulu. Pokoknya dari sebelah kiri ke arah kanan ya. Begitupun dengan perkalian dan pembagian. Kalau perkalian terlebih dahulu, maka hitung perkaliannya baru pembagian. Kalau pembagian terlebih dahulu sebelah kirinya, maka pembagian dulu baru perkalian. Nah, dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Silakan juga, ini juga sama ya, hitung dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Paham ya Nana ya maksudnya ya? Oke, sekarang Bapak lanjutkan. Tentukan hasil dari operasi berikut. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Oke, nah di sini ada perkalian, ada perpangkatan. Mana nih yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Nah, yang harus dikerjakan terlebih dahulu tentu adalah perpangkatannya dulu ya. Oke, di sini tuh perpangkatan, baru perkalian ya. Oke, kita hitung perpangkatan di sini ya. Oke, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Oke, pangkatnya di sini 5 pangkat 2. Berarti di sini adalah 25. Dari mana 25? Dari 5 pangkat 2 ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ada penjumlahan, ada perkalian. Mana yang dihitung terlebih dahulu? Yang dihitung terlebih dahulu adalah yang perkaliannya dulu ya. Oke, perkaliannya dulu, baru penjumlahan. Nah, jadi di sini 3 ditambah 50. Dari mana 50? Dari 2 dikali 25 ya. Oke, jadi perkaliannya terlebih dahulu, baru penjumlahan. Nah, baru yang terakhir di sini adalah penjumlahan. Tinggal 3 ditambah 50 sama dengan 53. Oke, jadi seperti itu ya cara menghitungnya. Harus diperhatikan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang B, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Oke, kita lihat dari sebelah kiri dulu. Sini ada pangkat, di sini juga ada pangkat sebelah kanannya. Nah, berarti kita hitung yang pangkat terlebih dahulu ya. Berarti oke, dalam hal ini adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 64 ya. 4 kali 4 dikali 4, 64 dibagi 8 ditambah 9. 9 dari mana? Ya, dari pangkat ini ya, dari 3 pangkat 2 yaitu 9. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu dikerjakan, sekarang tinggal lihat di sini operasinya, tinggal ada pembagian dan penjumlahan. Nah, sudah ada pembagian dan penjumlahan, berarti tinggal menghitung pembagian terlebih dahulu, baru penjumlahan. Pembagian 64 dibagi 8 berapa? Ya, 8 ditambah 9. Nah, kalau sudah begini ya sudah, ini yang terakhir ya, 8 ditambah 9 sama dengan 17. Oke, paham anak-anak?
Paham? Oke, pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, baik anak-anak, nampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Yang jelas kalian harus tetap semangat dalam belajar dan jangan pernah beranggapan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Jangan pernah beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat susah. Dan jangan pernah beranggapan bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat menakutkan, tetapi justru matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.